Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi walau masih secara online. Tapi saya harap tidak mengurangi semangat teman-teman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini mari kita mau bersatu bersama-sama di dalam doa untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu pada kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk sore hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami percaya kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya percaya teman-teman di rumah semangatnya mesti harus ada karena ini ibadah yang sangat istimewa menurut saya ya. Mumpung masih online, teman-teman jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan pergi-pergi dulu kalau enggak terlalu penting. Sore hari ini mari kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia, turun tebus
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita mau memujikan satu pujian. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah lebih lagi, memuliakan namanya, karena janji-janjinya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Fokus tak selanjutnya pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu. Inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya dalam kehidupan kami. Itu terbukti kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu sekalipun melalui online. Tetapi kami percaya berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kami. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa yang harum. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setiap anak muda di tempat ini, melalui ibadah ini mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami akan bersama-sama mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap kami. Mampukan setiap kami untuk kami dapat mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Supaya janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Yaitu kami akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Melalui kehidupan kami anak muda di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan karena hikmat manusia, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami semua siap diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat sore sobat muda yang dikasihi Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita mendapat anugerah Tuhan, di mana kita dapat berbakti kepada Tuhan, ya sekalipun melalui online, tetapi bukan cara online ini ya menghambat kita untuk diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana respon hati kita terhadap ibadah ini yang menentukan setiap kita diberkati atau tidak, yaitu respon hati kita. Saya percaya orang-orang setiap kita yang sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan segenap hati, pasti Tuhan akan berkati. Ya tidak terkecuali, yang penting sungguh-sungguh hati kita. Kita buka hati kita, pada saat kita memuji nama Tuhan kita puji. Ya kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita. Untuk kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Milikilah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu jadilah murid Kristus sejati. Ya, jadilah murid Kristus sejati. Mengapa judul ini saya berikan? Ya karena ini merupakan satu perintah. Ya, jadilah itu kata perintah, saudaraku. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga,
Dia berfirman kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa murid Tuhan. Dan kalau kita saat ini boleh menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu anugerah Tuhan. Ya, tetapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang betul-betul jadi murid, saudaraku. Ya, karena Tuhan menghendaki jadikanlah semua bangsa murid. Bukan cuma pengikut yang ikut-ikutan. Ya, oleh sebab itu ini perintah yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi murid Kristus sejati. Ya, mengapa murid Kristus sejati? Karena ada barang yang murni, asli atau palsu, saudaraku. Ya, murid Kristus sejati adalah murid Kristus yang asli yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi murid Kristus yang tidak asli, yang palsu. Ya, yang hanya ikut-ikutan. Ya, kita harus ikut Tuhan, jangan mengikut Tuhan ikut-ikutan, saudaraku. Kalau kita ikut Tuhan ikut-ikutan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan kita menjadi murid Tuhan yang sejati, saya percaya, saya sangat yakin, dan itu janji firman Tuhan, bahwa hidup kita pasti diberkati Tuhan, hidup kita pasti dipimpin oleh Tuhan, dan masa depan kita, ya firman Tuhan mengatakan adalah masa depan yang cemerlang. Ya, bukan madesu, saudaraku. Apa itu madesu? Masa depan suram. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan menjadi murid Kristus yang sejati, masa depannya adalah masa depan yang cemerlang. Baik di dunia ini maupun nanti. Ya, oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, tapi nanti kita akan baca hanya ayat 24. Yang lainnya nanti saudara-saudara akan baca itu. Firman Tuhan pada sore hari ini tujuannya adalah, ya tolong dilihatkan dulu tujuan daripada firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu menjadi murid yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kembali ke saya tadi, ya tujuannya. Ya tujuannya adalah supaya kita, khususnya youth di GBT KAO Jepara dan yang menyaksikan ya ibadah ini melalui online, supaya kita benar-benar menjadi murid yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau di dalam dunia ini, ya kalau tahun 80-an itu ada istilah dunia persilatan. Kalau ada guru yang begitu sakti, itu banyak orang yang akan datang kepadanya untuk mau menjadi muridnya. Ya, supaya mereka mendapatkan ilmu dari guru itu. Mereka mau belajar dan mereka harus menjadi murid. Ya, kalau untuk supaya mereka seperti guru yang sakti itu, mereka harus menjadi murid. Demikian juga kita. Guru agung kita adalah Yesus Kristus. Dia yang datang dari surga ke dunia, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saudara. Dan itu merupakan pilihan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, kita menjadi orang Kristen, ya, itu pemberian Allah, itu anugerah Allah. Tetapi untuk kita bisa menjadi murid yang sejati, itu merupakan pilihan kita. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, untuk menjadikan Yesus, ya, benar-benar menjadi guru besar kita, guru agung kita, itu pilihanmu. Ya, pilihanmu. Oleh sebab itu marilah kita akan benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu menjadi murid yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita kejar. Ya, anugerah itu pemberian, kita tinggal terima. Tetapi untuk menjadi murid yang sejati, itu perlu perjuangan. Itu pilihan kita. Mau atau tidak. Dan dari awal saya katakan jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya ikut-ikutan. Kita betul-betul harus ikut Tuhan menjadi murid yang sejati. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya, karena banyak orang hanya ikut-ikutan. Wah, kalau ke gereja itu keren, ya, ikut-ikutan. Kalau tujuan kita hanya itu, saudaraku, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita benar-benar menjadi murid sejati daripada Kristus, ya, hidup kita akan dipimpin, diberkati
Ya bahkan firman Tuhan juga mengatakan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Ya mari kita akan baca di dalam Matius pasal 16, cukup ayat 14. Nanti yang mulai ayat 21 sampai 24, maaf. Matius pasal 16 ayat 24, 21 sampai 28 baca di rumah masing-masing. Ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, ya, guru agung kita, saudaraku, memberikan standar. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, di dalam Matius pasal 16 ini kita tahu, ya sebelumnya bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi akhirnya mereka tidak bisa seterusnya karena mereka hanya ikut-ikutan. Dan pada saat itu yang mengiring mengikut Yesus akhirnya hanya ke-12 muridnya. Dan dengan ke-12 murid inilah pernyataan ini dinyatakan oleh Tuhan. Dikatakan tadi apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, dari ini saudaraku saya mendapatkan ada 3 hal yang harus dimiliki atau dilakukan untuk supaya kita dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, ya ada 3 hal yang harus kita miliki dan kita lakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Yang pertama adalah yaitu kita dikatakan barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudaraku? Menyangkal diri. Yang pertama, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri, saudaraku? Ya, dulu saya pernah diizinkan Tuhan mengajar hamba-hamba Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Ya, dalam perikop ini seringkali kan ada jok mengatakan, mengapa Petrus menyangkali gitu. Ya, mengapa Petrus menyangkali? Bukan menyangkal Tuhan loh. Pertanyaannya kadang-kadang ini supaya kalau kuliah saudaraku, kalau kita kuliah jam 8 pagi sampai sore itu kadang-kadang di tengah-tengah itu ngantuk. Dan di tengah-tengah perkuliahan sering atau kadang saya berikan pertanyaan, mengapa Petrus menyangkali? Pada bingung. Ya, mereka menjawab karena begini begitu, ya. Padahal sederhana saudaraku. Petrus menyangkali karena sakit perut. Ya, menyangkali, pergi ke kali perutnya sakit, saudaraku. Ya bukan menyangkal Tuhan Yesus, tapi menyangkali. Bahasa Jawa itu pergi ke kali. Mengapa Petrus pergi ke kali? Karena perutnya sakit. Nah, dalam keadaan yang belajar serius, ngantuk gitu, akhirnya mereka bangun. Nah, saudaraku, ini salah satu supaya kita kembali disegarkan. Nah, yang pertama yang dilakukan supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati adalah menyangkal diri. Nah, kalau saya boleh definisikan, menyangkal diri itu rela tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan atau kesenangan diri sendiri demi kebenaran. Itu menyangkal diri. Ya, dan itu sudah dilakukan, diberikan contoh oleh guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Filipi jelas mengatakan, dia yang dari surga mengosongkan dirinya. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Itu Yesus menyangkal diri, saudaraku. Dia yang sebenarnya Allah dapat melakukan segala sesuatu. Ya, saya percaya pada saat Yesus disalib, saudaraku, ya banyak orang-orang mengatakan, kamu kan anak Allah. Sebenarnya dia dengan mudah mengundang pasukan surga untuk membinasakan orang-orang yang pada saat itu menganiaya dia. Tapi dia mengekang dirinya demi kebenaran. Kebenaran yang mana, Pak? Iya, Yesus datang ke dunia tujuannya hanya untuk menebus, menjadi tumbal, menjadi korban. Ya, menyelamatkan manusia. Itu dia memang harus mati. Oleh sebab itu dia mengekang diri.
Sebenarnya dia dengan mudah untuk menggunakan kuasanya, tapi dia mengangkat diri. Dan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, syarat Tuhan yang pertama untuk kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu kita harus menyangkal diri. Yaitu apa? Rela tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan atau kesenangan diri sendiri demi kebenaran. Contoh saudaraku, ya biasanya kan malam minggu, ya malam minggu itu kan anak-anak muda, tapi saat ini memang semua dibatasi. Ya kalau sebelum pandemi saudaraku, anak-anak muda itu kalau malam minggu kan enak jalan-jalan dengan teman-teman lain. Selama seminggu sudah belajar, malam minggu, wah cari yuk kita seneng-seneng. Nah kita anak-anak Tuhan, ya kita harus menyangkal diri, malam minggu gak bisa kumpul dengan mereka. Ya kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, datang beribadah kepada Tuhan. Nah ini pilihan saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan untuk menjadi murid Kristus sejati itu pilihan. Keselamatan itu anugerah pemberian, tetapi untuk menjadi murid Kristus sejati itu pilihan. Nah sekarang kita pilih mana? Malam minggu kita mau ikut teman-teman kita yang lain yang tidak kenal Tuhan untuk cari kesenangan di luar, ya, di dunia ini. Nah, atau kita datang kepada Tuhan. Malam minggu kita bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ya, seringkali saya saksikan dari muda, ya saya saat ini sih sudah lebih dari gocap saudaraku. Ya, dari muda, dari SMP, SMA, saya itu tidak pernah merasakan namanya malam mingguan. Ya, kalau malam minggu harus beribadah gereja, habis ibadah bantu-bantu bersih gereja. Ya, dan saya lakukan, saya belajar. Ya, dan setelah saya lihat perjalanan kehidupan kerohanian saya sampai saat ini, itu termasuk salah satu bagaimana kita menyangkal diri. Ya, rela tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan atau kesenangan diri sendiri demi kebenaran. Ya, saat ini ya mungkin di dalam studi kita, ya kalau ulangan mereka berusaha mendapat nilai yang baik. Ya, yaitu dengan cara apa? Mungkin nyontek. Kita sebagai anak Tuhan harus berani menyangkal diri. Ya, nyontek. Mungkin nilainya tinggi, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi murid Tuhan yang sejati, yang pertama kita harus bisa menyangkal diri. Tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan atau kesenangan diri demi kebenaran. Enggak, aku anak Tuhan. Aku di sini bukan namaku, tetapi kita punya nama yang harus kita pertahankan, yaitu Kristus. Ya, jangan sampai melalui hidupku nama Tuhan dipermalukan. Lebih baik aku berkata tidak terhadap dosa. Itu artinya menyangkal diri, saudaraku. Dan itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Ya, kita tidak bisa melakukan langsung yang perkara besar, dari hal-hal kecil. Ya, berbohong. Ya, kita cari aman. Kalau kita berbohong mungkin sementara kita aman. Ya, tetapi kita harus berani berkata kita harus menjadi anak Tuhan yang jujur. Ya mungkin itu menyakitkan saudaraku, jujur, mungkin kita harus dimarahi, ya itu resiko saudaraku. Oleh sebab itu hal yang pertama dalam hidup kita yang kita miliki adalah kita harus menyangkal diri kita. Itu perintah, itu standar yang diberikan oleh guru agung kita untuk kita bisa menjadi murid yang sejati. Hal yang kedua, dikatakan di situ kita harus memikul salib. Bukan salibnya Tuhan loh saudaraku. Salib yang mendengar firman Tuhan, yaitu kita sendiri. Salib kita. Kita harus memikul salib kita, saudaraku. Kita tidak perlu memikul salib Tuhan, kita tidak akan kuat. Tetapi pada saat kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Contohnya apa? Ya kita di tempat di Indonesia ini khususnya orang seringkali menyebut kita ini golongan minoritas. Ya, kita harus memikul salib menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bebas. Ya, kadang-kadang justru kita mengikut Tuhan, kadang-kadang diolok-olok. Ya, dulu waktu kami pelayanan di daerah-daerah itu seringkali, Pak, kami kadang-kadang bahasa Jawanya diece, Pak. Hei, wong Kristen, engkau nek mati dipenteng gitu, saudaraku. Saya tertawa katakan enggak.
orang Kristen mati ini gak dipenteng. Yang dipenteng itu Tuhan Yesus, mereka sudah mati di kayu salib. Ya. Dan itu saudaraku, itu merupakan salib kita. Dan kalau boleh saya definisikan, memikul salib adalah berani dan siap ambil resiko demi mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Itu memikul salib. Ya, akhir-akhir ini kan kadang-kadang agama Kristen di luar jadikan guyonan. Kalau Allah beranak, siapa bidannya gitu. Allah kok beranak gitu kan. Itu kadang-kadang kita dengan golongan mayoritas, kadang-kadang kita kecil hati. Tetapi itulah yang disebut memikul salib. Berani dan siap ambil risiko demi mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Ya, kadang-kadang di lingkungan kita, ya, hei wong Kristen gitu. Ya, kita harus berani berkata, iya aku Kristen. Ya, kadang orang kan takut. Ya, apalagi mungkin menyembunyikan dirinya. Aku Kristen lah, kadang-kadang itu yang terjadi, saudara. Tetapi kita kalau ingin menjadi murid Kristus yang sejati, yang pertama kita menyangkal diri, yang kedua kita harus memikul salib. Yaitu salib kita, bukan salibnya itu. Ya, nya kecil mestinya ini kan kalau biasanya saya nulisnya itu tak kasih strip, berarti kalau ada stripnya itu nya besar. Kita tidak memikul salibnya Kristus, tetapi memikul salib kita sendiri. Pada saat kita mengiring Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, mungkin ya pada saat kita di lingkungan minoritas, mungkin satu RT kita Kristen sendiri. Yaitu rasanya gimana? Yaitu harus kita pikul, saudaraku. Kita harus berani menyatakan kita adalah murid Kristus. Itu yang dimaksud kita memikul salib kita. Ya, dan hal yang ketiga yang saya dapatkan yaitu kita harus memiliki roh martir. Apa artinya roh martir? Ya, saya katakan berani mati demi Kristus. Nah ini ya saudaraku, mungkin ini sesuatu yang berat, berani mati demi Kristus. Ya jangan berani mati demi sang kekasih, saudaraku, kita tidak dapatkan apa-apa. Tetapi berani mati demi Kristus. Rasanya berat, Pak? Enggak. Kalau saya renungkan, kalau kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal guru besar kita, ya, semakin mengenal pribadi yang sudah menyelamatkan kita, kita akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun aku harus mati demi Kristus, aku siap. Karena kita mengerti. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa guru besar kita, siapa juru selamat kita, ya mungkin pada saat menghadapi tantangan khususnya dalam hal iman kita, ya karena firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang akan berbalik. Ya dulunya mungkin ikut Tuhan yang saya katakan tadi dari awal, mungkin hanya ikut-ikutan. Tetapi seorang murid Kristus yang sejati, menghadapi tantangan apapun, dia akan tetap maju bersama Tuhan. Dia berani, karena jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal, itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada jaminan hidup kekal. Oleh sebab itu kita harus memiliki roh martir seperti ini. Ya, roh martir artinya kita berani mati demi Kristus. Bukan seperti ajaran yang lain. Mereka menjadi berani mati bom bunuh diri, bukan itu saudaraku. Ya, orang yang bom bunuh diri itu demi apa? Tidak ada dasarnya. Tetapi kita memiliki dasar, kalau kita harus mati karena nama Tuhan, kita memiliki kehidupan kekal bersama Dia selama-lamanya. Ya itulah janji Tuhan. Ya, dan kita akan baca di dalam ayat yang terakhir dari Matius pasal 10, ya Matius pasal 10 ayat 38-39. Matius 10 ayat 38 dan 39 demikian firman Tuhan.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini loh saudaraku janji Tuhan. Dan firman Tuhan di bagian di Matius pasal yang ke-16 tadi juga kalau kita baca, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia tetapi jiwamu binasa. Kan kita akan lebih baik berkata, ya kita mungkin saat ini tidak memiliki seluruh dunia. Ya mungkin kita hidup sederhana tetapi kita memiliki Kristus. Dan mungkin pada saat kita mengiring Kristus, kita harus mengalami kematian. Ya itu suatu standar yang tinggi saudaraku. Ya saya katakan mungkin sulit kita lakukan, tetapi saya katakan kalau kita mengenal Dia dengan benar, itu tidak akan sulit. Menghadapi kematian pun kita akan berkata, aku siap demi Kristus. Karena janji Kristus mengatakan, barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, ya ia akan memperolehnya. Ini janji Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu mari biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita menjadi murid Tuhan yang ikut-ikutan. Sehingga kehidupan kita tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma saudaraku. Dan biarlah kita sore hari ini mau ambil komitmen. Ya, kita harus menjadi murid Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyangkal diri. Ya, berani rela tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan sendiri demi kebenaran. Yang kedua, memikul salib. Ya, ini merupakan kita harus berani dan siap ambil risiko demi mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, milikilah roh martir. Ya, jangan takut mati di dalam Tuhan. Ya, sekalipun ya mungkin saat ini ya, tapi firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang akan mengalami ya meninggal, dibunuh karena Kristus. Tetapi janji Tuhan, kalau kita berani, kita akan memperoleh hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Dan kita akan ambil komitmen di hadapan Tuhan. Mengiring Yesus, mengikutmu Tuhan. Itu merupakan kesukaan dalam hidup kami. Tetapi biarlah kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan standar yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu kita menyangkal diri, memikul salib, dan memiliki roh martir. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena setiap kita yang percaya dan kita rindu untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita tidak sendiri. Ya, sebelum Tuhan naik ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, di dalam setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menyangkal diri. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memikul salib. Dan Roh Kudus itu yang akan beri kekuatan, roh martir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi apapun demi Kristus. Sekalipun kita harus mati, tetapi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, refnya, ya sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kau mendengar setiap kerinduan kami dan ikrar kami kepadamu Tuhan, dari anak-anak muda di tempat ini. Kami harus melepas hak kami untuk kami lebih mengenal Engkau. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang selalu kenang selalu. Jadikanku yang berkenan selalu. Bersyukur Tuhan, malam hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami, bahkan mengajar kami untuk kami bisa benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami benar-benar mengikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, tetapi benar-benar menjadi murid yang sejati. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar standar yang Tuhan berikan untuk bisa menjadi murid yang sejati, yaitu kami harus menyangkal diri, berani mengikul salib, bahkan memiliki roh martir di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Materaikan itu dalam setiap hidup kami, khususnya anak muda di GBT Kristus Alpha Omega. Melalui kehidupan anak muda di tempat ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya pada saat kami ibadah kepada-Mu, berkat yang datang yang dari Allah Bapa melimpah atas kehidupan kami. Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus itu akan mengikuti setiap kehidupan kami. Sebab Engkau berjanji, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus itu akan senantiasa dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu pada sore hari ini dan kami menutup ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama. Amin.